Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, Bapak Ibu semuanya, ketika kita mendapatkan rezeki, apa yang ada dalam pikiran kita? Itu pertanyaannya. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki, apa yang kita pikirkan saat itu? Misalnya kita mendapatkan rezeki berupa titipan mobil, ya. Mungkin kakak kita, ya, itu kelebihan mobil dan dia ingin menitipkan mobil untuk kita gunakan secara gratis, ya, bukan menyewa. Nah, ketika kita mendapatkan, ya, titipan mobil itu, apa yang terlintas dalam pikiran kita saat itu? Ada dua pilihan, ya. Ada dua pilihan. Yang pertama yang terlintas ketika itu adalah, aduh, bagaimana ya nanti kalau mobil ini tabrakan? Bagaimana ya nanti bensinnya pasti mahal, perawatannya pasti mahal. Aduh, bagaimana ya kalau mobil ini tergores dan lain-lain, ya. Pilihan yang kedua, alhamdulillah, ya, dikasih mobil, ya, dititipin mobil yang bisa aku gunakan untuk berangkat kerja, untuk mengantar anak, ya, untuk pergi kemana silaturahmi dan tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ini pilihan yang kedua. Jadi kita mau akses yang mana nih? Mau akses yang positif atau mau akses yang negatif? Itu adalah pilihan kita. Contoh yang kedua nih, misalnya nih, ya, contoh kedua. Kita bekerja dan kemudian kita mendapatkan bonus, ya, dari perusahaan. Nah, ketika kita mendapatkan bonus dari perusahaan, apa yang kita pikirkan? Yang pertama, alhamdulillah, ya Allah, aku mendapatkan sejumlah uang yang bisa aku gunakan untuk membayar listrik, kemudian membayar utang, membayar biaya sekolah anak, memenuhi kebutuhan hidup, dan lain-lain. Berarti kita mengakses pikiran positif. Nah, lain ceritanya ketika kita mendapatkan bonus, apa yang dalam pikiran kita adalah mengakses pikiran negatif. Misalnya, aduh, uang segini mana cukup gitu ya untuk bayar cicilan rumah, cicilan mobil, kemudian bayar utang, nggak cukup nih katanya. Nah, berarti itu kita mengakses pikiran yang negatif. Lalu, ya, misalnya yang ketiga nih saya contohkan, ketika kita membayar sesuatu, misalnya kita pergi ke mall, ya, kita membeli baju gitu ya, apa yang kita pikirkan? Ya, alhamdulillah, ya Allah, Engkau memberiku rezeki sehingga aku bisa membeli baju. Atau, aduh, mahal banget ya, nanti kalau aku beli baju ini kelihatannya kurang deh, ya, bulan ini kelihatannya aku bingung nih mencari uang yang lain, mencari penghasilan yang lain. Atau ketika kita membayar biaya sekolah, ya, apa yang kita pikirkan? Ya, alhamdulillah, ya Allah, atas karuniamu, atas rezeki yang kamu berikan, saya bisa membayar uang sekolah. Atau, aduh, sekolah lagi mahal lagi sekolah lagi pembayarnya. Nah, itu akses yang negatif, ya. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita akses? Apakah rasa syukur atau rasa kekurangan? Kita bahagia atau kita malah bersedih gitu ya. Ketika kita membayar sesuatu, mencicil utang kita, apakah kita merasa bahagia, bersyukur pada Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau memberiku rezeki sehingga aku bisa membayar sebagian utangku? Atau, aduh, utang banyak banget, ya, baru bisa nyicil segini gitu, dan lain-lain. Nah, tapi ingat sobat semuanya, bahwa ada sebuah janji Allah, gitu ya. Ada sebuah janji Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, ya, saya bacakan artinya. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi ayat ini menerangkan bahwa ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Kita diberi kenikmatan berupa gaji, ya, kita harus bersyukur, ya Allah, alhamdulillah gajiku sudah turun, aku bisa membayar ini, membayar itu, menghidupi keluargaku gitu. Bukan ketika gaji turun
ya mikirannya macam-macam ya, mikirannya kurang aja ya. Misalnya aduh bayar utang, bayar ini, bayar ini, nggak cukup gitu. Berarti itu adalah pikiran yang mengingkari rezeki dari Allah itu sendiri. Itu berarti kita mengakses pikiran yang negatif. Nah, jadi sobat semuanya ya, ketika kita mendapatkan kenikmatan apapun itu, maka yang kita akses pertama adalah rasa syukur. Ya, bersyukur dulu Allah telah menitipkan rezeki pada kita yang kita bisa gunakan untuk macam-macam ya, untuk mencukupi kehidupan ya, untuk membayar anak sekolah, kemudian untuk membayar cicilan dan lain-lain. Maka kita hendaknya harus bersyukur. Memang tugas setan yang membisiki manusia agar dia itu selalu mengingkari ya kenikmatan yang Allah berikan dengan cara apa? Rasa kurang, kemudian mengeluh dan lain-lain. Itu memang proyeknya setan agar orang itu jauh dari Allah itu sendiri. Ingat ancaman Allah bahwa bagi mereka yang mengingkari maka azabnya sangat pedih, baik azab di dunia ataupun azab di akhirat nanti kelak. Ya. Nah, satu hal yang penting lagi nih sobat semuanya. Ketika kita pandai-pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan kenikmatan pada diri kita. Allah tambahkan lagi kenikmatan lagi, tambah lagi, tambah lagi gitu. Dan sebaliknya, jika kita sering mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan azab berupa kesengsaraan di dunia, kesulitan di dunia, dan lebih mengerikan lagi adalah kesengsaraan di akhirat kelak gitu. Nah, hal penting yang kedua adalah ketika kita terbiasa ya mendapatkan sesuatu dengan bahagia, dengan mengakses yang positif ya, maka kita akan mendapatkan hal-hal atau kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya, program kita adalah program syukur. Artinya program syukur itu kita selalu akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan rezeki karena dalam pikiran kita message-nya adalah bersyukur. Sehingga ketika kita memiliki mindset bersyukur, maka keberuntungan itu akan datang pada diri kita, rezeki itu akan datang pada diri kita. Sebaliknya ketika kita mindset kita adalah mindset kurang ya, mengeluh, maka kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita kekurangan. Kita merasa hidup ini ya, skenario hidup ini bagi diri kita tuh selalu aja kurang, sehingga kita terus akan mengeluh. Nah, itulah sobat, dua pilihan ketika kita mendapatkan rezeki, mau bersyukur atau mau mengeluh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.